nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Jiwaku disembuhkannya, bahagia hatiku. Nama itulah senjata menghadapi seteru. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam minggu Advent yang pertama sebagai tahun baru gerejawi. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar minggu kita saat ini, diambil dari Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika ada pertanyaan, apakah kita yakin bahwa Allah itu Maha Mulia, Maha Perkasa? Pasti kita semua setuju bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Mulia. Kita setuju dengan apa yang kita baca dalam firman Tuhan. Dialah Allah yang perkasa. Dialah Allah yang empunya segala kemuliaan. Semua orang Kristen, semua orang percaya pasti sepakat. Kita mempunyai Allah yang perkasa, kita mempunyai Allah yang maha mulia. Namun, benarkah di dalam kesungguhan, di dalam keseriusan, kita benar-benar hanya mempercayakan kepada Allah yang maha mulia itu? Benarkah dalam kehidupan faktanya kita menyerahkan kepada Allah yang perkasa itu seluruh kehidupan kita? Mengapa? Tidak sulit kita mengatakan Allah itu maha perkasa, maha mulia. Ketika itu berjalan sesuai, seturut dengan apa yang kita inginkan. Ketika dalam kehidupan ini tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Ketika dalam kehidupan ini semua berjalan lancar. Sangat mudah bagi kita untuk mengatakan Allah itu maha mulia, Allah itu maha perkasa. Namun ketika justru dalam hidup kita mengalami banyak masalah, ketika dalam kehidupan banyak hal yang tidak terjadi sesuai dengan keinginan, dan malah kadangkala dalam kehidupan ini bisa saja membuat kita menjadi pesimis.
Apakah kita dengan sepenuh hati? Apakah kita memang dengan yakin, dengan sungguh-sungguh tetap menyatakan bahwa Allah itu maha perkasa, bahwa Allah itu maha mulia? Disitulah kadang persoalan iman kita akan terus diuji. Disitulah iman kita menunjukkan apa yang menjadi kesan di dalam diri kita. Artinya, benarkah memang di dalam pernyataan iman itu kita mempercayakan semuanya hanya kepada Allah? Allah adalah satu-satunya dalam hidup kita. Allah adalah betul-betul yang menjadi empunya kita. Kita masuk dalam minggu Advent. Advent dalam bahasa Latin Adventus, yang artinya adalah kedatangan. Kita sedang menyambut, kita sedang menantikan kedatangan Allah yang perkasa itu, Sang Juru Selamat itu. Nah, di dalam proses Advent ini ada satu pertanyaan yang menarik. Bagaimana kita merayakan Advent? Kenapa ini penting? Karena kita tahu Natal kita rayakan dengan lagu Malam Kudus. Kita rayakan dengan pohon Natal. Tapi Advent, bagaimana kita merayakannya? Sehingga seringkali ketika Advent tidak memiliki makna, ketika dalam masuk minggu Advent kita tidak memahami bagaimana kita merayakannya, maka Natal juga akan kehilangan esensinya. Karena di dalam perayaan Natal didahului oleh perayaan Advent. Dan firman Tuhan mengajari kita. Firman Tuhan membawa kita untuk memaknai minggu Advent, yaitu menyongsong sang kedatangan Kristus. Apa yang perlu kita persiapkan? Apa yang perlu kita lakukan di dalam menantikan Yesus Kristus? Kita dibantu dalam Mazmur 24 ayat 3 dan ayat 4. Saya akan bacakan bagi kita semua. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Firman Tuhan mengatakan ada kriteria, ada syarat ketika seseorang ingin menjumpai Allah, ingin datang berhadapan dengan Allah. Apa itu? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Di dalam minggu Advent ini kita diajak untuk melihat di dalam hidup kita selama ini, apakah memang kita sudah membaharui hati kita. Kita sudah mengevaluasi kehidupan kita bahwa ternyata banyak hal yang kita lakukan jauh dari kedatangan Kristus. Iman kita menunjukkan kesan yang tidak baik. Iman kita justru menunjukkan hal-hal yang menjauhkan orang dari Tuhan. Minggu Advent mengajak kita untuk merenung di dalam mempersiapkan kedatangan Kristus. Apakah memang yang kita tunjukkan iman yang betul-betul mempercayakan diri kepada Allah yang maha perkasa itu, kepada Allah yang maha mulia itu? Artinya kita diajak, kita ini orang beriman. Kita punya Allah yang maha kuasa, kita punya Allah yang maha mulia. Maka hiduplah sebagai orang yang beriman. Orang beriman berarti orang yang punya Tuhan,
Kita yakin bahwa Tuhan yang perkasa itu, Dia mampu untuk menolong kita. Sehingga diajari, dibawa, dan bahkan kita dibangunkan kembali di dalam persiapan menantikan kedatangan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, untuk memperbaharui kehidupan kita. Artinya tidak sembarangan orang yang benar-benar menantikan Yesus Kristus pasti hidupnya tidak akan sewenang-wenang. Pasti imannya menunjukkan siapa dirinya. Kehidupannya pasti memiliki makna. Kehidupannya pasti memiliki arti. Mengapa? Karena di dalam menantikan Sang Allah itu punya makna dalam hidupnya. Yesus punya arti di dalam kehidupannya. Sehingga kehidupannya tidak akan sembarangan. Kehidupannya tidak akan sewenang-wenang. Tetapi kehidupannya memiliki makna yang sejati. Dan firman Tuhan mengajak kita dalam minggu Advent ini menyongsong kedatangan Kristus. Jangan dulu kita ingin mengubah orang lain. Jangan dulu kita ingin mengubah dunia ini. Tetapi firman Allah mengajak, perbaharuilah dirimu terlebih dahulu di dalam menantikan Sang Kristus. Perbaharuilah dirimu terlebih dahulu di dalam menyongsong kedatangan Sang Juru Selamat. Sehingga iman menunjukkan bahwa Allah yang perkasa itu benar-benar satu-satunya dalam kehidupan kita. Tidak ada cadangan, tidak ada stok. Tetap Dialah Sang Allah Maha Mulia, Allah Maha Kuasa. Apapun kondisi yang kita alami, apapun situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak jemaat yang terkasih, ketika situasi itu terjadi, membuat kita sering meragukan kemahakuasaan Allah. Banyak masalah yang kita alami justru membuat kita menyaksikan Allah itu maha mulia. Bahkan ketika faktanya dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita inginkan, sering membuat kita bimbang akan Allah yang maha kuasa. Banyak pertanyaan, banyak hal-hal yang memang sulit untuk kita jawab. Jika Allah maha kuasa, mengapa anak yang baru lahir langsung meninggal? Jika Allah yang maha kuasa, mengapa anak yang lahir cacat? Jika Allah yang maha perkasa, mengapa banyak beban yang kadangkala di luar kekuatan kita? 1001 pertanyaan, dan kita tahu bahwa tidak ada jawaban untuk itu. Tetapi firman Tuhan mengajak kita, satu-satunya kepastian di dalam kehidupan orang percaya, iman mengajak kita untuk tetap mempercayakan diri kepada Allah yang maha mulia, Allah yang maha perkasa. Itulah yang menjadi kekuatan kita menjalani kehidupan ini. Terlebih segala sesuatu, duka cita, sifatnya sementara. Juru selamat itu akan datang. Bersabarlah, berjuanglah. Sebentar lagi Dia akan datang. Pengharapan kita akan menjadi kesempurnaan. Untuk penutup, ada cerita yang sangat menarik. Mungkin kita pernah mendengarnya Amang Inang, karena pernah juga difilmkan tentang 7 tentara Amerika yang terkepung di daerah Vietnam. Logikanya mereka harusnya menyerah karena mereka berhadapan dengan ratusan, 200-an tentara lawan. Minimal mereka supaya hidup
logisnya adalah mereka menyerahkan diri kepada musuh. Namun faktanya 7 tentara itu tetap berjuang, 7 tentara itu tetap melakukan peperangan. Kenapa? Karena mereka mendapatkan informasi dari radio bahwa bala bantuan sedang datang. Itulah yang membuat mereka tetap bertahan, itulah yang membuat mereka tetap berjuang, karena bala bantuan itu sedang datang untuk menolong mereka. Begitu juga Minggu Advent mengajak kita, apapun yang kamu alami, bertahanlah, berjuanglah, karena kita tahu Sang Juru Selamat, Allah yang perkasa itu, Dia sedang datang, Dia sedang menolong kita di dalam menjalani seluruh kehidupan kita. Selamat Minggu Advent, selamat menyongsong, menantikan kedatangan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajak kami untuk selalu mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Engkau Allah yang maha mulia, Allah yang maha perkasa. Kami percaya Tuhan, bersama Tuhan kami dimenangkan. Dan pada saat ini Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan yang baru, bekal dalam kehidupan kami. Bimbing kami untuk semakin mengandalkan diri kami kepadamu, mempercayakan diri kami hanya kepada Tuhan. Ya Allah, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami, Tuhan bersama dengan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu. Tuhan, kami membawa jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kesembuhan. Begitu jemaat-Mu juga yang dalam keadaan duka cita. Allah Maha Perkasa, kami percaya Tuhan mampu dan mau menolong kami. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan. Kami yakin di balik itu semua Allah merancangkan sesuatu yang baik. Terima kasih Bapa. Begitu juga pembangunan gereja-Mu, sempurnakan Tuhan. Dan biarlah menjadi persekutuan yang indah bagi kami. Dan kami tetap memuliakan, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah persekutuan kami menjadi sukacita dan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Ampunkan segala dosa kami, layakkan kami disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi mengumpulkan persembahan untuk pembangunan dari BNHKBP nomor 45. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk tetap setia bernubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan?
Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini dan yang akan datang nanti. Dia telah merasakan apa yang telah kita rasakan ketika dia menjadi manusia di dunia ini, supaya segala peperangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, dia juga merasakannya. Itulah yang membuat kita mempunyai keyakinan di tahun baru gerejawi ini, bahwa dia bersama dengan kita, Raja kemuliaan, perkasa dalam peperangan. Ya Tuhan Allah, tuntunlah kami supaya setia bernubuat tentang Raja kemuliaan. Kita mengingat dan merenungkan akan dunia kita pada saat ini yang syarat dengan penderitaan, penyakit karena COVID-19, dan juga dengan menyebarnya virus HIV dan penyakit AIDS. Karena itu kita patut bersolidaritas dengan mereka yang terinfeksi, menjaga agar api pengharapan tetap menyala dalam diri mereka di dalam Allah. Karena itu, pergilah, siap sedialah membantu, menolong dan mendoakan mereka yang berada di dalam penderitaan. Orang-orang lemah yang tidak mempunyai tempat perlindungan dan yang mengalami berbagai penderitaan di dunia ini, supaya kita bersuka cita menantikan kedatangan Tuhan kita. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan hati karena anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang membarui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pimpinan yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkati para pendeta, guru jemaat, penatua, Bible Pro,
diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada di dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripadamu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, kami semua Parhalado mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu, masuk Minggu Advent. Tuhan Yesus memberkati. Horas.